Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, masyarakat sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bertemu dalam majelis ilmu, yang dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu itu termasuk taman-taman surga. Majelis ilmu itu taman-taman surga, dan juga termasuk insyaallah akan diberikan kebahagiaan bagi diri kita, bagi hati kita, dan semoga bagi keluarga kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini termasuk kita menunaikan kewajiban yang Allah tugaskan kepada kita, yaitu sebagai seorang muslim kita dianjurkan kewajiban menuntut ilmu, mengajak kepada kebaikan, ya. Mengajak kepada kebaikan itu bukan perkara yang remeh. Justru para nabi-nabi terdahulu itu mengajak kebaikan luar biasa sabarnya, ya. Sampai ada nabi itu yang mengajak kebaikan, berdakwah itu sampai berapa tahun? Ada yang sampai 950 tahun, ya. Jadi saking lamanya, dan itu mungkin pengikutnya pun juga tidak begitu banyak, ya. Artinya apa? Yang mengajak kebaikan aja berpahala. Sebagaimana dalam hadis disampaikan keutamaan menunjukkan kebaikan itu. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, ya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi kita panjenengan semua yang di sini mengajak kebaikan, yang untuk hadir dalam majelis ini, termasuk juga mendapat pahala double. Ya, mungkin yang belum hadir diajak. Walaupun mau tidak mau, yang penting mengajak, ya, mengumumkan. Nah, itu termasuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesimpulannya, mengajak kebaikan itu adalah faedahnya apa? Orang yang membimbing kepada kebaikan, yang pertama akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dibimbingnya. Masya Allah. Apalagi para pengajar, para guru, ya, para ustadz yang ngajak kebaikan, ya, Masya Allah, pahalanya insya Allah itu berlipat-lipat, ya. Kemudian yang kedua, pahala mengajak kebaikan itu membimbing orang menuju kebaikan adalah bentuk realisasi dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, tentunya ini adalah sebuah bentuk partisipasi besar dalam memperbaiki masyarakat. Karena kondisi sekarang, contohnya mungkin habis isya, ya, aktivitas yang paling sering dilakukan masyarakat apa? Ya, mungkin ada yang sekedar nongkrong di depan rumah, ada yang mungkin nonton sinetron, apalagi ya, ya macam-macam lah. Ada yang ngopi di warung kopi berjam-jam, ya, dia kuat, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, manfaat mengajak kebaikan itu adalah anjuran kerjasama dalam kebaikan dan takwa, ya. Jadi menyebarluaskan adab atau etika serta hukum Islam di antara masyarakat, ya. Ini akan merealisasikan kehidupan yang bahagia dan penuh petunjuk ilahi bagi masyarakat, ya. Ketika Imam Syafi'i, namanya kan Muhammad bin Idris, ya,
Ya, Imam Syafi'i itu ya. Jadi beliau itu habis menuntut ilmu banyak, kemudian pulang kepada ibunya. Ya. Diketuk pintu, tutup. Siapa itu? Ya. Muhammad bin Idris. Apa yang kamu dapat? Saya mendapat ilmu dan akhlak. Kemudian apa kata ibunya? Kembalilah kamu belajar. Ya. Disuruh balik lagi dia. Belum diterima oleh ibunya. Ya, akhirnya bingung, dia bilang kepada gurunya, ya, bahwasanya padahal dia sudah banyak hafal kitab-kitab. Ya, kemudian gurunya ngomong begini, kenapa ya? Imam Syafi'i tanya, kenapa saya kok ditolak oleh orang tua saya, ibu saya, terutama ketika pulang ke rumah. Justru sebenarnya seorang ibu, orang tua itu ketika anaknya dari mondok katakanlah pulang, senangnya bukan main. Ya, apalagi ketika anaknya ada jadwal telepon misalnya dari jauh, pengen teleponnya segera diangkat. Ya Razat. Loh ini ditolak Imam Syafi'i padahal ibaratnya ulama besar itu dia. Akhirnya terjadi ya si gurunya ngomong begini, apa yang kamu sampaikan kepada ibumu? Saya bilang saya mendapat ilmu dan akhlak. Coba kamu balik. Saya mendapat akhlak dan ilmu. Itu kata gurunya. Akhirnya diterapkan oleh Imam Syafi'i setelah sekian lama, sudah karena rindu sama ibunya, kemudian dia pulang lagi. Ya, ketuk pintu, siapa? Muhammad bin Idris. Apa yang kamu dapat? Saya mendapat akhlak dan ilmu. Oh iya, masuk. Masya Allah. Jadi ternyata ibunya pun juga mendalami tentang bahwasanya akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Ya, sampai begitu. Ya, karena mohon maaf mungkin banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Ya Bang Dayat. Gitu. Jadi Imam Syafi'i aja ditolak oleh ibunya karena mendahulukan ilmu daripada akhlak. Ya, jadi itu dianjurkan akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Ilmu pun utama tapi akhlak lebih utama. Kemudian yang keempat adalah manfaat mengajak kebaikan itu berdasarkan hadis ini dan dalil lainnya ya. Para ulama ahli tahqiq ya, ketika membicarakan masalah mengukur dan menimbang amalan yang paling utama, mereka menetapkan bahwa amalan-amalan yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain ya lebih utama daripada amalan yang manfaatnya hanya untuk pelaku. Jadi manfaatnya kita mengajak orang lebih banyak itu lebih banyak manfaatnya hanya kalau kita melakukan amalan ibadah sendirian, ya. Sama dengan ketika sholat, ketika berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sendirian. Sama ketika kita mengajak kebaikan ini lebih utama ketika kita banyak mengajak orang daripada sendirian. Ya, jadi seperti itu. Ya. Contohnya apa? Ya banyak yang kita lakukan pelayanan kepada kaum fakir. Ya bareng-bareng. Kalau sendirian kan cuma satu orang. Kalau bareng-bareng banyak orang. Ya, alhamdulillah Pak hari kemarin sudah bergerilya ke yatim-yatim ya, masya Allah banyak yang dibantu ya. Dan sekarang beliau ditunjuk sebagai pengurus peryatiman ya, DPD Jember. Ya, yang ngurusi yatimnya itu beliau insya Allah ya, se-Jember ini disuruh ngurusi Pak Tohari, masya Allah ya. Jadi kalau ada yang anak yatim ya laporan ke beliau sudah, insya Allah ditangani ya. Donaturnya siap ya, putrinya sendiri salah satunya. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah ya. Kemudian mengajak kebaikan yang kelima, manfaatnya itu adalah memang sudah sepantasnya bagi setiap muslim ya, terutama para penuntut ilmu untuk giat dan bersemangat dalam menunjukkan kebaikan dan menyeru manusia kepada perkara yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Masya Allah ya, itu kewajiban kita sebagai seorang muslim mengajak kepada kebaikan ya. Kemudian seperti halnya tempat ini sarana untuk mengajak kebaikan, sudah dikasih jadwal setiap hari Selasa malam Rabu ya, baca isya tepat waktu, Masya Allah ya. Dianjurkan ke sini ya, sudah banyak yang dimasukkan ke dalam grup. Nah, ada berapa? Ada 20 atau berapa itu ya lah. Setiap ya beliau nge-share jadwalnya, pahalanya dapat ya. Yang baca pun ya dapat ya.
Jadi 20 orang, 20 itu yang kita dapat pahalanya. Entah yang hadir berapa, wallahu a'lam. Yang penting kita menyeru dan menyuruh, ibaratnya gitu. Yang keenam, hendaknya seorang muslim tidak meremehkan apa yang ada pada dirinya atau merasa pesimis untuk bisa mewujudkan kebaikan dan keistiqomahan pada objek dakwanya. Ya, jadi kita tetap telaten mengajak seseorang kepada kebaikan. Ya. Seperti ya seorang guru ngaji pun walaupun yang diajar abata, nah itu masya Allah itu pahalanya besar. Karena dengan begitu dia bisa sekolah lebih tinggi. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Saudi, ya, ada yang ke pondok-pondok pesantren. Bayangkan kalau tidak ada guru ngaji dari bawah, kira-kira orang disuruh langsung ke pesantren, ya Pak, ya apa rasanya? Oh bingung, nggak bisa abatan, nggak bisa baca Quran, ya seperti itu. Disampaikan dalam hadis, demi Allah, ya, bila Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada engkau mempunyai unta merah. Masya Allah. Jadi ketika seseorang tahu karena suatu ilmu yang kita berikan, ya, itu lebih utama daripada unta merah. Unta merah itu ibaratnya kalau sekarang mobil Mercy atau Lamborghini, bangsa itu yang bagus-bagus. Karena itu langka dan mahal. Ya. Dan itu lebih baik daripada unta merah ketika seseorang menunjukkan kepada kebaikan. Ya, insyaallah. Dan terakhir perlu diingat bahwa ketika menekankan pentingnya amalan yang manfaatnya dirasakan orang lain, tidak berarti melupakan atau menyepelekan amalan yang sifatnya individualis, ya. Amalan yang sifatnya pribadi, ya. Yaitu kita banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun pada Allah. Oleh karena itu ketika habis ta'lim majelis ilmu gini atau liqa ini adalah kita mengucapkan subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya apa? Maha suci Engkau dan segala puji bagi Engkau. Ya. Dan saya bersaksi bahwasanya asyhadu an la ilaha illa anta, tiada ilah, tidak sesembahan kecuali Engkau. Astaghfiruka, saya mohon ampun kepada wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Nah, jadi kalimat ini kita ucapkan setelah selesai majelis. Untuk apa? Supaya orang penuntut ilmu tidak merasa dirinya besar, tidak merasa dirinya lebih baik, tidak merasa dirinya sombong, sehingga selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa dalam majelis ilmu, andai kata ada yang tidak bermanfaat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu mari kita sekalian bersama-sama untuk selalu semangat mengajak kebaikan. Ya, selalu semangat mengajak kepada kebenaran. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala double dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain supaya menekan, meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Karena apa? Tadi saya lihat ada berita tadi Saudi di mana ada banjir. Ya. Bayangkan ketika ada kemaksiatan biasanya diiringi dengan bencana. Ketika ada kelalaian manusia, lupa kepada Allah, kesombongan dan lain sebagainya, menyembah selain Allah, syirik kepada Allah, di situ Allah turunkan bencana. Ya, mudah bagi Allah untuk menurunkan bencana, kun fayakun. Ya, jadi maka jadilah, rusak maka rusaklah, seperti itu. Ya, semoga kita sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.